Tribuners Live Update Petang kembali hadir menyapa Anda di Rabu 10 Agustus 2022. Petang ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Firdananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara kepada kuasa hukumnya Deoli Payumara, Baradae sempat mengaku diancam ditembak mati apabila tak berani menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Baradae diketahui diperintah oleh atasannya Irjen Pol Ferry-Sambo untuk menembak Brigadir J di rumah Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu diungkap oleh Deolipa saat wawancara eksklusif bersama Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domo Ambarita, pada Selasa 9 Agustus. Deolipa mengungkapkan Baradae mendapat sejumlah tekanan untuk menembak Brigadir J. Saat itu Ferry-Sambo memerintah untuk menembak dengan penekanan terhadap Baradae. Terlebih, kliennya merupakan prajurit BRIMOB yang tunduk pada atasannya. Menurut penuturan Deolipa, Baradae merasa ketakutan saat menjalankan perintah atasannya tersebut. Pasalnya apabila tak mengeksekusi Brigadir J, justru Baradae lah yang akan ditembak mati oleh Ferry-Sambo. Deolipa juga mendengar curahan hati Baradae, di mana saat menembak Brigadir J, Baradae dengan perasaan takut dan memejamkan mata menarik pelatuk senjatanya. Deolipa pun menyadari bahwa perintah atasan di institusi Polri memang kadang susah untuk dibantah, bahkan kerap menyerempet dengan pelanggaran hukum. Deolipa mengungkapkan penembakan terhadap Brigadir J terjadi begitu cepat, hanya hitungan menit. Penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Ferry-Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dan berikut Tribuners akan kami tampilkan keterangan pengacara Baradae Deoli Payumara. Padahal yang disampaikan ya tidak ada tembak-menembak, yang ada tembak-menembak. Yang ada tembak-tembak. Yang ada tembak-tembak yang menembak si Joshua atau dia? Itu masuk ke substansi. Oke. Nah, nanti biar penyidik yang cerita itu. Pasti tidak ada tembak-menembak. Tidak ada tembak-menembak satu arah, tapi adanya tembak-tembak begitu. Tembak-tembak itu apakah bisa disebut dua kali tembakan? Bu, namanya tembak dor. Nah, itu tembak-tembak tuh. Ada tembak doang dor. Tembak-tembak itu bisa lebih dari dua. Dor kan gitu. Apalagi kalau brand kan gitu. Oke. Baradae atau Richard kan tersangka tanggal 3 Agustus. Dia memberi testimoni ke Abang tanggal 6. Berarti sudah tersangka dulu. Ya, dia tersangka. Tersangka kan sesuatu yang dikira-kira masuk unsur kan. Okay. Tapi kalau masuk unsur, kalau ceritanya berbeda juga, ceritanya ini juga berbahaya juga. Dia tersangka, makanya ketika dijadikan tersangka, pusing lah ini pengacara terdahulu kelihatannya. Karena ceritanya nggak masuk akal, tapi dia jadi tersangka kan. Okay. Gitu. Makanya akhirnya dia minta cabut pernyataan BAP terdahulu, dia minta BAP baru. Istri Irjen Ferry-Sambo Putri Chandrawati disebut-sebut mendukung skenario pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu terkait adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Putri. Dugaan ini diungkap oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada Rabu 10 Agustus. Sugeng mengatakan pihaknya menduga laporan soal pelecehan tersebut merupakan alibi semata. Menurutnya Putri tidak perlu ditindak secara hukum apabila secara hukum tak terlibat persekongkolan dengan membuat alibi pelecehan seksual. Meski dalam persekongkolan tersebut Putri setuju untuk melakukan alibi, Sugeng mengatakan tak perlu dilakukan tindakan hukum kepada Putri lantaran Irjen Ferry-Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Sugeng juga mengapresiasi penetapan status tersangka terhadap Ferry-Sambo yang dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Sugeng juga menambahkan penetapan tersangka terhadap Ferry-Sambo adalah konsekuensi yang harus diterima oleh mantan Jenderal Bintang 2 tersebut. Di sisi lain, hal yang disampaikan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers pada Selasa 9 Agustus, menurut penyidik, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus tewasnya Brigadir J. Hal ini dikarenakan pasal yang disangkakan kepada keempat tersangka, yakni Baradae, Brigadir RR, KM, dan Ferry-Sambo adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo juga menyebut ada tidaknya pelecehan seksual akan terbukti di pengadilan. Kuasa hukum Irjen Ferry-Sambo Arman Hanis meyakini ada motif yang sangat kuat di balik penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkannya seusai penetapan status tersangka terhadap kliennya Irjen Ferry-Sambo pada Selasa 9 Agustus.
Dalam keterangan persnya, Arman mengatakan ada motif lain yang sangat kuat terkait pembunuhan Brigadir J ini. Dalam kesempatan tersebut, Arman juga turut menyinggung terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang ada kaitannya dengan insiden penembakan tersebut. Kata Arman, sejauh ini Putri Chandrawati sudah diperiksa dan yang bersangkutan menyampaikannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP kepada penyidik. Pihaknya berharap kliennya diproses dan diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menetapkan Irjen Ferdisambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Sigit menyatakan ex-Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdisambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Di sisi lain, Listio memastikan jika kasus ini bukan tembak-menembak seperti pernyataan awal. Tim Sus Polri menemukan fakta jika kasus ini merupakan murni kasus penembakan. Dengan ditetapkannya Irjen Ferdisambo sebagai tersangka, maka hingga Selasa 9 Agustus, total ada 4 tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir J ini. Keempatnya yakni Barada Richard Eliezer alias Baradae, kemudian Brigadir Ricky Rizal alias RR, kemudian KM, dan Irjen Pol Ferdisambo alias FS. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pengacara Ferdisambo dan Putri Chandrawati Arman Hanis. Saudara kami, FS, kami tim kuasa hukum menghormati penetapan tersebut dan akan segera fokus pada proses hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum akan tetap memastikan hak-hak dan kepatuhan klien kami dalam mengikuti seluruh proses penyidikan sehingga persidangan berlangsung. Atas penjelasan dan konstruksi kasus yang disampaikan Bapak Kapolri, tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Terkait dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh klien kami Ibu PC, kesaksian Ibu PC telah sepenuhnya disampaikan secara konsisten dan dicatat dalam BAP oleh penyidik. Dan kami harap tetap diperiksa dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tim kuasa hukum akan mencermati semua hasil pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi yang terlibat yang nantinya akan diungkap dan dibuktikan secara terbuka di pengadilan. Kami tim kuasa hukum sangat percaya dan meyakini bahwa hukum masih bisa ditegakkan menjadi panglima yang kuat. Pada hari ini, tim penyidik melakukan proses penggeledahan di rumah pribadi. Prosesnya berlangsung lancar dan aman. Kami tunggu tim kuasa hukum mendukung sepenuhnya agar penyidik dapat bekerja secara maksimal. Kami mendampingi anggota keluarga yang ada di dalam. Saya berterima kasih proses ini berjalan dengan baik dan lancar. Ada barang-barang yang disita tidak Pak, atau dokumen yang disita dalam proses penggeledahan di dalam Pak? Ibu PC ada. Akan diamankan anak-anaknya berarti juga di dalam ya Pak ya? Anaknya. Akan diamankan ke tempat yang jadi Barang-barang Terungkap peran dari 4 tersangka baru dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Keempatnya yakni Baradae alias Richard Eliezer, Brigadir RR alias Ricky Rizal, KM atau Kuat Maruf, dan Irjen Ferdisambo alias FS. Hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa 9 Agustus. Agus menjabarkan peran dari keempat tersangka terkait tewasnya Brigadir J ini. Baradae berperan melakukan penembakan terhadap korban. Kemudian Brigadir RR turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap Brigadir J. Lalu KM berperan memantau dan menyaksikan penembakan. Sementara Irjen Ferdisambo merupakan pihak yang menyuruh melakukan penembakan dan membuat skenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinas Irjen Ferdisambo. Keempat tersangka dijerat pasal 340 subsidiar 338 Jangto, pasal 55 Jangto pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Agus menerangkan Irjen Ferdisambo merupakan sosok yang memiliki peran kuat dan dalang di balik tewasnya Brigadir J ini.
Diketahui sebelumnya Brigadir J tewas di rumah dinas Irjen Ferdisambo pada Jumat 8 Juli lalu. Peristiwa tersebut baru diungkap ke publik 2 hari setelah kejadian, yakni pada 11 Juli 2022. Pihak kepolisian mulanya menyebut Brigadir J tewas usai baku tembak dengan Baradae. Dalam pernyataan polisi saat itu, Brigadir J disebut melecehkan istri Ferdisambo, Putri Chandrawati. Putri kemudian berteriak hingga terdengar oleh Baradae. Kemudian terjadilah baku tembak antara keduanya. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Disembunyikan dari laporan yang dilakukan. Selama proses penyidikan yang dilakukan, Kabareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. Yang pertama, Barada RE. Yang kedua, Ripka RR. Yang ketiga, tersangka KM. Yang terakhir, Irjen Pol FS. Dengan peran dan persangkaan masing-masing tersangka sebagai berikut. Barada RE telah melakukan penembakan terhadap korban. Tersangka RR turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Ferdisambo di Komplek Polri Duren 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 5556 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian Bapak Kapolri yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban kepada masyarakat atas keseriusan institusi Polri untuk menjaga. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J adalah hal yang sensitif. Menurutnya motif tersebut hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Terkait motif pembunuhan itu, Mahfud MD menyebut hal itu memang belum diumumkan oleh Polri. Namun pihaknya akan menyerahkan konstruksi hukum kasus pembunuhan berencana tersebut kepada polisi dan kekejaksaan. Mahfud mengakui pengungkapan kasus tewasnya Brigadir J ini membutuhkan waktu. Pasalnya ada kelompok-kelompok tertentu di internal Polri sehingga membutuhkan kehati-hatian untuk penyidikan. Mahfud menyebut pengungkapan kasus akan lebih mudah apabila tidak menyangkut hal yang terjadi di tubuh Polri dan melibatkan pejabat tinggi Polri. Mahfud bercerita Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri yang seorang purnawirawan polisi pernah menyampaikan kepadanya bahwa polisi sanggup memecahkan kasus yang jauh lebih sulit dibandingkan ini sekalipun jejak pelakunya dianggap hilang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menegaskan tim khusus atau tim sus yang dibentuknya masih terus mendalami motif tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J termasuk soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Irjen Ferdisambo Putri. Tim sus Polri menemukan fakta bahwa Irjen Ferdisambo memerintahkan Baradae atau Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan Irjen Ferdisambo menyuruh ajudannya yakni RE, RR, dan KM untuk melakukan tindak pidana serta membuat skenario penembakan Brigadir J ini. Ia juga menjelaskan perang dari masing-masing tersangka kasus polisi tembak itu polisi yang terjadi pada Jumat 8 Juli lalu. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menko Polhukam Mahfud MD. Babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya, sebagaimana visi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan memperkirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya
prediktif. Responsibilitas, merespons setiap suara, aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar akademisi dan sebagainya, itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi. Transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa apa enggak main mata pandang dulu jenderal atau kopral atau apapun gitu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat. Konstruksi hukum yang kuat agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Pihak keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meyakini tak ada pelecehan seksual yang dilakukan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo Putri Chandrawati. Bibi Brigadir J, Roslin Simanjuntak, mengungkapkan pihaknya tegas membantah Brigadir J melakukan pelecehan seksual. Roslin mengatakan keluarganya sangat mengetahui sifat dari Brigadir J, sehingga keluarga merasa Brigadir J tak akan melakukan pelecehan terhadap atasannya sendiri. Roslin mengungkapkan Brigadir J sejak kecil dikenal sebagai sosok yang penyayang. Oleh karena itu, Roslin menduga alasan ditembaknya Brigadir J bukan karena almarhum melakukan pelecehan seksual, namun justru sebaliknya, yakni Brigadir J berusaha melindungi Putri Chandrawati. Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Ramos Huta Barat dan Ferdy meminta istri Irjen Ferdy Sambo Putri diperiksa. Apalagi Putri menuduh Brigadir J melakukan pelecehan seksual. Ferdy mengatakan hal itu setelah Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru, yakni Irjen Pol Ferdy Sambo atau FS. Kuasa hukum berharap Putri untuk segera muncul ke publik dan menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Namun pihaknya kini tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah dari Brigadir J, Samuel Huta Barat. Dari penyidikan tadi yang belum diumumkan, itu tadi diberitakan oleh Pak Listio Sigit soal apa namanya tadi, motif dari permasalahan ini, hal apa makanya terjadi tembak-menembak yang ditembak anak kita. Jadi kita masih menunggu juga Pak ya? Kita sabar menunggu, soalnya itu para tim khusus yang dibentuk Pak Listio Sigit lagi bekerja keras siang malam untuk mengungkap. Pak, kepada Pak FS sendiri, Bapak harapannya apa, Pak? Kepada Bapak FS, kiranya beliau berterus terang kepada penyidik apa motif dari terjadinya semuanya. Kami pun dari awal tidak menyangka di rumah beliau itu kejadian ini. Soalnya selama ini anak kita almarhum tidak pernah bercerita soal yang pahit lah entah apa. Selalu yang enak keadaannya di rumah Pak Ferdy Sambo. Sesudah kejadian ini kami Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J atau Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, mengungkapkan perjalanan keluarganya mencari kebenaran atas kematian sang anak Rabu 10 Agustus. Ia mengungkapkan pihaknya sempat hampir menyerah saat berusaha mengungkap kasus kematian Brigadir J. Samuel sempat kesusahan dengan kondisi finansial keluarga hingga akses untuk menemui orang-orang penting, termasuk Huta Barat Lawyer yang akhirnya turut mendampingi keluarga Brigadir J. Di tengah rasa putus asa itu, ia berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan agar fakta sebenarnya di Duren 3 bisa terungkap. Samuel tak menyangka doanya terkabul hingga mendapatkan dukungan besar dari pihak-pihak terutama juga masyarakat. Bahkan kasus pengungkapan penyebab kematian Brigadir J juga menjadi isu nasional. Dukungan datang kepadanya dari semua kalangan, terlebih dari pihak keluarga istri dan keluarga dari pihak sesama marga Huta Barat.
Samuel Huta Barat beberapa kali berangkat dari Sungai Bahar ke Jakarta sejak meninggalnya Brigadir J. Ia mengatakan semua itu bisa dilakukannya berkat dukungan moral dan material dari pihak yang mendukung perjuangannya. Sementara itu, Ramos Huta Barat dari Huta Barat Lawyer menjelaskan bahwa mereka turut mengambil peran mengungkap kasus ini memiliki rel yang berbeda dengan tim yang dipimpin oleh Kamarudin Simanjuntak. Yang menyebut dua tim pengacara ini bekerja bersama dengan jalan yang berbeda. Mereka memfasilitasi berbagai kebutuhan untuk mengungkap kebenaran yang diperjuangkan oleh keluarga Samuel Huta Barat tersebut karena ada rasa senasib sepenanggungan sebagai sesama marga Huta Barat. Hingga pada akhirnya terungkap penyebab tewasnya Brigadir J, yakni karena ditembak oleh Baradae, bukan karena adanya baku tembak. Sementara otak atau dalang penembakan sendiri adalah Irjen Ferry Sambo. Selain itu ada pula dua tersangka lain yakni Brigadir RR dan juga KM yang turut menyaksikan dan membantu pembunuhan tersebut. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari ayah dari Brigadir J, Samuel Huta Barat. Terkejut, kok bisa jadi begitu? Ternyata inilah kami memohon kepada Pak Ferdy Sambo supaya terbuka kepada penyidik apa motifnya ini. Kepada Ibu Vicky sendiri, Pak? Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di balik layar, tampillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan Bapak Ferdy Sambo selaku tersangka. Jangan lagi menyembunyikan diri. Jujurlah terhadap penyidik. Ke depan keluarga akan bagaimana terhadap sudah ditetapkan ini, kan akan masuk ke penuntutan, Pak, persidangan dan segala macam. Kita keluarga besar, kita menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan kepada tim lawyer untuk mengawal semua permasalahan ini dan kiranya hukum dijalankan seadil-adilnya di negara kita. Jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Baik, terima kasih Bapak. Selesai penetapan Barada Richard Eliezer atau Baradae sebagai tersangka, keluarga mengganti semua nomor telepon hingga tak dapat dihubungi. Mereka juga kemudian memilih untuk meninggalkan kampung halaman di Manado dan akan datang langsung ke Depok. Kuasa hukum Baradae, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa keluarga kliennya sempat berada di kawasan Depok, Jawa Barat. Namun belum jelas kapan keluarga Baradae ada di Depok. Baradae sendiri yang merupakan mantan ajudan ex-Kadif Propam Polri tersebut dikatakan bakal mendapat pengawalan langsung dari atasannya itu. Adapun keluarga Baradae datang langsung dari Manado. Itu disampaikan Deolipa saat wawancara bersama Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, Domu Ambarita di kawasan Depok, Jawa Barat pada Selasa 9 Agustus. Namun saat ini Deolipa mengatakan dirinya tidak mengetahui keberadaan keluarga Baradae. Sebab katanya pihak keluarga Baradae tidak dapat dihubungi lantaran ganti nomor handphone. Hingga saat ini Baradae sendirilah yang meminta agar keluarganya mengganti nomor telepon. Hal itu dimaksudkan agar pihak keluarga bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Insiden yang menewaskan Brigadir J itu terjadi di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Baradae diduga menjadi pelaku penembakan Brigadir J. Baradae dijerat pasal 338 Jangto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan dan persekongkolan. Sebanyak 1 ponsel, 2 senjata api hingga perekam video digital atau DVR terkait pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kini telah diperiksa oleh Komnas HAM RI. Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM RI, BK Ulung Hapsara pada Rabu 10 Agustus. BK mengatakan data terkait 3 hal tersebut telah disampaikan tim Lab 4 ke Komnas HAM. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM, kata BK, berlangsung sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, hasil keterangan terkait uji balistik juga sudah diserahkan ke Komnas HAM. BK menjelaskan sejumlah peluru beserta senjatanya sudah diperiksa di Lab 4 untuk dicocokkan. Selain itu, BK juga diberi keterangan mengenai gunshot residu atau JSR atau residu dari peluru senjata api. BK juga mendapat informasi mengenai komposisi logam dari peluru-peluru yang digunakan dalam kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. BK menegaskan pihaknya menanyakan cukup detail terkait hal-hal tersebut.
Sementara itu, Komisi Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan keterangan soal peluru yang diberikan oleh tim lapor menjadi catatan penting. Jumlah peluru, anak peluru, selongsong peluru, dan serpihan peluru terkait tewasnya Brigadir J juga menjadi catatan Komnas HAM. Selain itu, hal yang lain juga dicatat Komnas HAM adalah terkait keidentikan peluru dan senjata yang diberikan penyidik kepada lapor serta identitas senjata tersebut. Anam mengatakan dalam permintaan keterangan terhadap lapor, pihaknya diberikan keterangan terkait 2 senjata, sejumlah selongsong peluru, sejumlah anak peluru, dan sejumlah peluru yang masih utuh. Siali Syah, istri Brigjen Hendra Kurniawan, menjadi sorotan seusai menyatakan dirinya siap speak up terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Barat atau Brigadir J. Hal itu diungkapkannya lewat postingan di Instagram Story @Siali Syah pada Rabu 10 Agustus. Siali Syah kini mulai menyinggung kasus skenario Irjen Ferdy Sambo yang melibatkan suaminya Brigjen Hendra Kurniawan. Pasalnya saat ini Brigjen Hendra ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob karena dugaan pelanggaran kode etik. Brigjen Hendra dianggap menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J ini. Sebelum dimutasi Kapolri ke Yanma Polri, Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan atau Karo Paminal Divpropam. Siali Syah sebagai istri langsung memberikan dukungan kepada sang suaminya. Ia sempat dikomentari negatif oleh warganet karena dianggap tak berani bersuara soal kematian Brigadir J ini. Namun setelah itu, Siali Syah tegas bersedia bersuara tentang kematian ajudan dari Irjen Ferdy Sambo tersebut. Dalam instastory-nya, Siali mengaku langkahnya untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Irjen Ferdy Sambo. Kuasa hukum Ferdy Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2x24 jam. Namun hingga Rabu 10 Agustus belum ada penyelesaian dari pihak kuasa hukum. Siali Syah menyinggung nasib para anggota yang ikut menjadi korban skenario Irjen Ferdy Sambo. Ia mengungkapkan apabila Irjen Ferdy Sambo tak mengungkapkan fakta apapun, pihak Siali Syah akan mendapat teguran. Siali juga menuliskan jika pernyataan yang akan diungkap tersebut terkait nasib anggota yang ikut terseret skenario Irjen Ferdy Sambo. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update petang hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firananda beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!